Ya. Paradigmanya mulai berubah. Mudah, cepat, efisien, Betul. gratis lagi ya. Ya, jangan lupa kalau mengurus SKL di kelurahan atau desa, wajib mencantumkan tempat lahirnya di mana, alamatnya di mana, kemudian dokter atau bidannya siapa, selengkap itu. Pastinya mudah dan juga cepat ya. Kalau misalnya berkas-berkasnya itu bisa dikumpulkan dengan baik gitu ya, Betul, Mas Faiz ya. betul, ya. Nah, nantinya juga pastinya akan ada approval sahabat bulu tangkis dari 3 tingkat, yaitu Pemkab, lalu ada Pemprov dan juga pusat. Setelah itu langsung deh ID atlet bisa digunakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan hal-hal menarik seputar olahraga bulu tangkis dan pastinya program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mewujudkan Malang melintang prestasi gemilang. Bersama saya Tari selaku host di sini, podcast ini juga nantinya akan menghadirkan banyak bintang tamu spesial yang pastinya akan membawa kebermanfaatan bagi sahabat bulu tangkis semuanya. Nah, bintang tamu spesial ini pastinya nanti akan membawakan pengalaman mereka, prestasi, dan juga banyak hal lainnya yang pastinya inspiratif dong ya. Nah, sahabat bulu tangkis, pada episode pertama kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih prosedur dan juga mekanisme dalam pembuatan ID atlet. Sama halnya seperti NISN pada pelajar dan juga NIM begitu ya pada mahasiswa. Nah, ID atlet ini juga sama pentingnya bagi para atlet, khususnya bagi mereka yang ingin melakukan pertandingan begitu atau turnamen. Nah, pasti kan sahabat bulu tangkis di sini udah mulai bertanya-tanya gitu kayak apa sih pentingnya ID atlet ini atau bagaimana sih cara mendaftarkan ID atlet ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Taris sekarang tidak sendirian karena Taris sudah bersama dengan Mas Faiz selaku Sekretaris Umum PBSI Kabupaten Malang. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Mas Faiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Mas Faiz? Alhamdulillah Mbak Tari, sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Faiz ini luar biasa sekali loh, karena Mas Faiz ini berpengalaman menjadi guru olahraga begitu ya Mas Betul, ya? iya. Dan juga menjadi pelatih lebih dari 12 tahun, khususnya menjadi pelatih olahraga bulu tangkis dong ya. Iya. Waduh gimana nih perasaannya Mas hari ini berada di Alhamdulillah Mbak, podcast ini? ini karena episode pertama ya. Jadi karena episode pertama mungkin sedikit nervous nih. Ini Waduh. dunia baru bagi saya, dunia perpodcastan bagi saya. Padahal kita semuanya kan, terutama saya pribadi sering di lapangan nih. Kemudian sekarang harus di depan kamera ngobrol seperti ini bukan hal yang mudah bagi saya loh. Ya, jadi nanti kita yang penting apa yang kita obrolkan nanti bisa bermanfaat terutama bagi klub-klub yang belum mempunyai ID atlet buat atletnya semuanya. Oke, Begitu. tenang Mas, saya nggak gigit kok ya. Oh iya. Iya, jadi santai Iya. aja. Nanti kita ngobrolnya, siap. iya, yang tenang aja gitu ya. Jadi sambil tarik nafas. Siap. Oke, Mas Faiz, boleh dong sedikit dijelasin tentang ID atlet itu apa sih Mas dan seberapa penting ID atlet itu? Iya. Kita kalau bicara tentang ID atlet ini sangat krusial sekali bagi atlet apabila atlet itu ingin jadi atlet yang profesional dalam bidang bulu tangkis. Oke. Nah, ID atlet ini sebenarnya sama seperti yang Mbak Taris jelaskan tadi ya. Jadi ID atlet ini sama dengan NISN kalau di Oke. siswa atau NIM buat mahasiswa. Betul. Nah, sedangkan ID atlet ini untuk atlet bulu tangkis juga sangat wajib dimiliki. Bahkan sesegera mungkin ketika atlet itu daftar di salah satu klub di bawah naungan PBSI, di sini ruang lingkupnya PBSI Kabupaten Malang ya. Yes, betul. Jadi harus segera diterbitkan atau diurus tentang penerbitan ID atlet tersebut. Oke. Seperti itu, Mbak. Berarti memang kegunaan utamanya itu untuk bisa mendaftarkan diri di turnamen begitu ya? Betul, Atau iya. pertandingan. Iya. Oke, nah sekarang sahabat bulu tangkis kan udah tahu ya terkait apa sih pentingnya ID atlet itu. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas Faiz bagaimana sih proses pendaftarannya gitu, kayak apakah ada berkas-berkas khusus gitu ya yang harus dilampirkan dalam mendaftarkan ID atlet ini? Betul. Memang untuk di awal sedikit ribet mungkin ya.
Oke. Jadi Kenapa tuh kok ribet, Mas? mungkin dari pelatih untuk Mm-mm. minta dokumen-dokumen kepada atletnya karena ini atlet masih baru, kadang-kadang usianya masih 7 sampai 8 tahun kan harus bergantung sama orang tuanya. Oke, betul, Nah, betul. dan biasanya kasus yang sering terjadi di Kabupaten Malang adalah maksud saya pelatih itu Mm-mm. kesusahan nih minta data kepada wali atletnya. Oke. Nah, mungkin Ayo wali ada, atlet. iya. Jadi itu butuh waktu yang lama biasanya seperti itu. Ini Oke. sudah minta dokumen ABCD ini belum dikasih sama wali atletnya seperti itu. Masih nunggu dulu ini belum lengkap, ini belum lengkap. Nah, seperti Mm-mm, itu. mm-mm. Apa aja tuh Mas berkasnya kalau boleh tahu? Berkasnya ada 6 yang wajib. Wow. Ya, jadi ada 6 berkas yang wajib yang harus dipenuhi untuk pendaftaran ID atlet, Mm-mm. 1 untuk tambahannya. Oke. Berarti ada 7 ya, Yes. 6 yang wajib. Apa Seperti itu. sajakah itu? Ya, yang pertama akta kelahiran atlet. Akta kelahiran Ya, atlet. akta kelahiran atlet. Kemudian yang kedua kartu keluarga atau keluarga. KK. Ya, Mm-mm. kemudian ijazah terakhir dari atlet dan ada NISN yang diambil dari Kemendikbud. Itu. Kemudian ada surat pernyataan kebenaran usia atau Oke. SPKU. Itu SPKU. SPKU disediakan di PBSI. Jadi Oke. tinggal mengisi aja formatnya. Kemudian yang terakhir tetap membutuhkan SKL, Mbak. Di sini. SKL. Ya, Oke. surat keterangan lahir. Nah, Itu. kalau boleh tahu nih Mas Faiz, kan tadi sudah disuruh melampirkan akta kelahiran ya. Betul. Nah, kenapa sahabat bulu tangkis ini masih tetap harus melampirkan SKL begitu ya? Kenapa itu, Mas? Ya. Jadi ini baru tahun 2022. Mm-mm. Tahun 2022 PBSI pusat menerapkan bahwa harus menambah 1 dokumen lagi yaitu SKL. Oh, berarti kebijakan baru ya, Ya, Mas? kebijakan baru. Oke. Nah, memang kebanyakan wali atlet juga bingung nih. Mm-mm. SKL-nya kan sudah tidak ada. Iya. SKL sudah diberikan pada saat pengurusan akta kelahiran anak. Iya, biasanya gitu sih. Iya. Nah, itu gimana tuh, Mas? Tapi biasanya ada beberapa orang tua yang masih punya salinannya SKL. Mm-mm. Nah, tapi juga ada yang tidak punya salinan. Terus harus bagaimana tuh? Iya. Nah, akhirnya kita karena harus tetap membutuhkan SKL bisa diganti dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat. Oh, begitu. Itu tetap membutuhkan Mm-mm. itu. Jadi jangan khawatir ya sahabat bulu tangkis ya, Iya. karena selalu ada solusi. Nah, lalu untuk masih terkait berkas ini ya, Iya. kalau misalnya ada berkas yang hilang gitu ya, misalnya NISN atau apa gitu, itu bagaimana Mas solusinya? Oh iya. Kalau tadi yang ditanyakan tentang NISN, Mm-mm. kalau NISN mungkin tidak bisa hilang ya, karena NISN setiap kali anak itu masuk ke sekolah mulai dari PAUD itu sudah Record ya, iya, dari sudah recordnya dapat NISN. Mm-mm. Kalau NISN mungkin kasusnya ini sudah SD nih, Mm-mm. tapi kok belum punya NISN. Ada, memang ada. Oh begitu, Iya. iya. Bagaimana Nah, tuh itu Mas? bisa diganti dengan surat pernyataan. Kita yang menyediakan formatnya, surat pernyataan belum memiliki NISN. Oh begitu. Begitu, ya. Jadi bisa diganti, tetap seperti yang disampaikan tadi, Mm-mm, setiap mm-mm. masalah pasti ada solusinya. Wah, luar Seperti biasa itu. sekali Mas Faiz. Dan sahabat bulu tangkis, kita kan tadi sudah tahu apa sih pentingnya gitu ya ID atlet itu. Ya. Lalu kita juga mengetahui berkas-berkas apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait bagaimana setelah berkas-berkas itu sudah dikumpulkan. Mekanismenya selanjutnya seperti apa Mas Faiz? Ya. Sebelum itu boleh kembali lagi, Mbak. Boleh. Ada satu yang ketinggalan tadi ya. Apa tuh Mas Faiz? 6-nya kan sudah saya sebutkan. Ya, Yang satu kan tadi belum. apa itu Mas Ya, Faiz yang yang satu tertinggal? itu adalah surat pembuatan akta lebih dari 2 tahun. Itu Oh, khusus oke. bagi atlet atau anak yang pembuatan aktanya lebih dari 2 tahun. Oh begitu. Jadi ketika misalkan nih lahirnya tahun 2000, Mm-mm. ternyata pembuatan aktanya tahun 2002 Mm-mm. atau lebih dari itu. Mm-mm. Nah, itu membutuhkan satu lagi dokumen yaitu surat keterangan pembuatan akta lebih dari 2 tahun. Nah Gitu. itu perlu untuk diperhatikan ya Ya. sahabat bulu tangkis ya. Jadi pastikan data-datanya itu sudah benar dan juga lengkap begitu ya. Ya, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Itu yang dikeluarkan Apa itu? oleh siapa? Oke. Surat apa itu tadi namanya? Surat Surat pernyataan pembuatan akta lebih dari 2 tahun. Ya. Harusnya yang mengeluarkan adalah Dispenduk Capil. Mm-mm. Nah, cuma
kita bisa permudah lagi. Oke lah, kalau ke Dispenduk terlalu susah, bisa dari desa atau kelurahan setempat. Oke, Nah, seperti simple itu. ya Ya, berarti simpel. ya. Ya, sama seperti SKL tadi. Selain bisa minta ke bidannya tadi kembali atau ke rumah sakit tempat lahirnya dulu, kalau tidak bisa ngurus ke kelurahan. Yang Oke. terpenting harus mencantumkan selain identitas atlet, yang wajib dicantumkan dalam SKL adalah tempat lahirnya di mana, alamatnya di mana, kemudian dokter atau bidannya siapa. Oke. Itu wajib dicantumkan di situ. Karena itu yang penting ya. Itu yang penting. Mas Faiz. Nah, buat apa kok harus mencantumkan itu? Kok ribet banget ya? Iya. Gitu. Nah, itu tujuannya untuk apa? Kenapa harus mencantumkan nama dokter, kemudian alamat tempat lahirnya di mana? Lalu bidannya siapa, begitu ya? Atau bidannya siapa? Nah, suatu saat nanti ketika ada dari tim keabsahan, baik dari kabupaten, provinsi atau pusat, ketika anak tersebut mengikuti suatu pertandingan gitu ya. Ini kok harusnya usia dini tapi badannya kok gede nih gitu. Otomatis kan jadi pertanyaan, apakah sesuai? Nah, untuk menjawab kecurigaan betul, itu ya Mas. untuk menjawab kecurigaan itu nanti tim keabsahan bisa turun tuh, jadi tahu harus kemana. Karena kalau akta kelahiran aja kan kita nggak tahu dia lahirnya di mana. Yes, betul. Karena di dalam akta hanya ada tahun lahirnya saja, nggak ada keterangan dia lahir di mana, kemudian dokter atau bidannya siapa. Nah, makanya ditambah satu dokumen SKL itu tadi. Jadi setiap kali nanti jangan lupa kalau mengurus SKL di kelurahan atau desa, wajib mencantumkan tempat lahirnya di mana, alamatnya di mana, kemudian dokter atau bidannya siapa. Selengkap itu. Oke, wow. Ya, itu. Berarti memang banyak sekali ya, lumayan banyak ya berkas-berkas yang harus dikumpulkan ya. Untuk meminimalisir kecurangan pencurian usia. Yes. Begitu. Ya, pastinya juga untuk tujuan dan juga ikhtiar yang baik ya Mas Faiz. Tapi enggak usah khawatir, itu pengurusannya cuma sekali aja. Iya, setelah itu setelah dapat ID sudah bisa digunakan untuk selamanya. Malah bisa meraih prestasi lebih banyak ya Mas Faiz ya. Ya, harapannya seperti itu Mbak Tari. Oke. Nah Mas Faiz, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi belum terjawab ya Mas. Kira-kira setelah sudah mengumpulkan berkas, mekanisme selanjutnya seperti apa nih prosesnya? Ya, jadi urutannya yang pertama wali atletnya nih. Atau prosedurnya terserah bagaimana klub itu mau bikin mekanisme seperti apa, terserah. Yang penting dokumen itu difoto ya, bukan di scan. Difoto ya, bukan di scan. Oke. Ya, jadi difoto di Pemkab Malang, di Pemkab PBSI Kabupaten Malang memang kita menyarankan pakai foto aja. Kenapa itu Mas? Foto Mas? langsung. Kalau di scan kemungkinan ada apa ya? Kecurangannya mungkin bisa diedit. Nah, seperti itu. Baik. Jadi kita lebih cenderung untuk menyarankan foto aja, menggunakan gitu foto ya? aja. Ya, foto dokumen asli, tapi yang jelas fotonya harus center, cahayanya pun jelas, tidak ada dokumen yang terpotong. Kemudian disetorkan ke operator klubnya atau ke pelatihnya mungkin. Nah, nanti pelatihnya yang mendaftarkan para atletnya di SIPBSI. SIPBSI. Kepanjangannya apa tuh Mas Faiz? SIPBSI itu Sistem Informasi PBSI. Ya, itu adalah akun resmi yang dimiliki PBSI Pusat dan setiap klub yang sudah ber-SK yang resmi di bawah naungan PBSI Kabupaten Malang, ini karena lingkupnya Kabupaten Malang, itu nanti pasti akan memiliki akun SIPBSI-nya. Dan akun itu yang dibuat untuk daftar atlet yang mau diterbitkan ID-nya. Sekaligus di akun itu kita bisa melihat tuh daftar pertandingan di seluruh Indonesia bahkan di internasional. Wah, luar biasa sekali. Itu. Jadi sebagai pusat informasi juga ya bagi para atlet. Ya, betul. Jadi nanti inputnya satu-satu atletnya. Setelah diisi dokumen identitas atletnya, kemudian diupload lah ke 6 dokumen tadi. Kalau misalnya tadi ada tambahan 7 ya berarti ya? Ya, kalau ada tambahan 7 dilihat aja itu nanti aktanya pembuatannya lebih dari 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Seperti itu, mudah kok Pak sebenarnya. Kira-kira butuh berapa lama sih Mas Faiz untuk mendaftarkan ID atlet itu? Ketika 6 dokumen sudah lengkap, enggak sampai 10 menit sudah selesai harusnya. Iya, tinggal isi identitas atletnya, kemudian upload ke 6 dokumennya, selesai. Seperti itu aja. Wah, kemudian nanti langsung dapat approval ya?
approval dari tiga komponen. Yang pertama dari approval dari Pemkab Malang, kemudian nanti approval dari Pemprov, dan yang terakhir akan di-approve juga sama PBSI Pusat. Oh begitu. Ya, Jadi ada 3 tingkatan approval ya. Baru setelah melewati 3 tahap itu sudah di cross check semuanya, cus bisa ikut perlombaan. Terbitlah ID-nya dan cus bisa ikut perlombaan. Wow, luar biasa dimanapun sekali. berada. Dimanapun berada loh ya Mas Faiz ya. Nah ini sahabat bulu tangkis, pastinya mudah dan juga cepat ya kalau misalnya berkas-berkasnya itu bisa dikumpulkan dengan baik gitu ya Mas Faiz ya. Nah nantinya juga pastinya akan ada approval sahabat bulu tangkis dari 3 tingkat yaitu Pemkab, lalu ada Pemprov dan juga pusat. Setelah itu langsung deh ID atlet bisa digunakan dengan baik. Nah Mas Faiz, setelah tadi kita mengetahui tentang bagaimana sih mekanismenya juga, terus para atlet ini sudah mendapatkan ID atlet ini sendiri. Dah kalau boleh tahu pendaftaran ID atlet ini apakah berbayar atau bagaimana Mas Faiz? Pendaftaran ID atlet ini berbayar atau gratis ya? Iya. Gitu. Di Pemkab Malang, di PBSI Kabupaten Malang, kita pastikan untuk pendaftaran ID atlet gratis, tidak dipungut biaya. Wow, Begitu, luar biasa. Ya. Gratis loh sahabat bulu tangkis. Makanya tunggu apa lagi ya Mas Faiz ya? Ayo segera daftarkan putra-putri unggulan. Sekali lagi tidak dipungut biaya ya Mbak. Iya. Jadi kalau ada apa-apa nanti, kebetulan saya nih nanti yang bagian approval di Pemkab Malang. Oh begitu. Ya, jadi nanti mekanismenya di prosedurnya di Pemkab Malang memang nanti kita kan ada grup tuh. Ada grup WA seluruh klub di Kabupaten Malang. Nah, biasanya bagi pelatih atau operator klub yang setelah mendaftarkan atletnya di SI PBSI itu tadi, biasanya laporan ke grup. Oh gitu. Karena enggak ada notifikasinya. Iya. Siapa tahu nanti SI-nya di-upgrade ya. Jadi setiap kali ada pendaftaran ID masuk bisa muncul notifikasinya. Gitu. Nah, karena ini sementara tidak ada notifikasinya, jadi para pelatih atau operator klub itu laporan di grup itu. Jadi mohon approve atlet atas nama ini dari klub ini, begitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih tadi soal pelatih gitu ya. Taris itu sering dengar Mas Faiz bahwa ada beberapa fenomena dari para pelatih di mana pelatih ini tuh kayak menunda gitu ya pembuatan ID card dari para atlet. Nah, kira-kira Mas dari adanya fenomena ini apakah ada konsekuensi tertentu ya kira-kira dari hal ini gitu, pelatih yang menunda gitu pembuatan ID atlet? Betul sekali Mbak. Jadi saya sendiri juga sering dengar di lapangan ya. Iya kan? Kebetulan saya sendiri juga pelatih nih. Jadi saya juga mendaftarkan anak-anak untuk bisa segera terbit ID-nya. Nah, cuma memang kebanyakan banyak atlet itu menunda itu alasannya seperti ini. Jangan dululah, nanti dululah. Nanti biasanya atlet yang apalagi usianya masih 7-8 tahun itu kan bahasanya apa ya? Angin-anginan ya. Masih terlalu dini begitu ya. Biasanya takutnya nanti sudah didaftarkan ID-nya 3 bulan kemudian dia enggak latihan lagi. Ternyata tidak konsisten. Ya, nah itu pelatih itu berpikir bahwa sayang dong nanti kalau sudah ribet-ribet ngurus SI, ternyata dia enggak lanjut bulu tangkisnya. Nah, ini adalah paradigma yang salah menurut saya, Mbak. Ya, jadi kenapa itu Mas Faiz kok paradigma yang salah? Iya, yang jelas urutannya ya, begitu kita sebagai pelatih atau pemilik klub ada atlet yang baru daftar nih. Nah, pada saat itu juga kalau bisa segera didaftarkan SI-nya. Nah, jadi setiap atlet yang masuk ke klub kita pastikan dalam waktu paling lambat 1 bulan dia seharus sudah punya SI. Kenapa pertanyaannya seperti itu ya? Kenapa harus segera punya SI? Keuntungannya bagi klub apabila atlet itu sudah punya ID, dia akan terikat dengan kita. Gitu. Memangnya kalau klub. Terikat kenapa, Mas Faiz? Ketika dia nanti ingin pindah klub, mungkin ya dari klub A pindah ke klub B, C, D atau ke yang lainnya, dia akan atau wajib minta izin kepada klub asalnya. Oh begitu. Ya. Jadi nggak bisa selingkuh gitu ya? Betul, nggak bisa pindah seenaknya Mbak. Jadi ketika dia sudah punya atlet, sudah terikat, dia mau nggak mau tidak akan bisa mengikuti pertandingan selain membawa nama klub itu. Makanya kalau coba kita bayangkan ketika atlet itu tidak punya ID di klub A misalkan, tidak didaftarkan ID-nya di klub oleh klub A ini. Dia pindah latihan ke klub manapun
bebas dong. Iya. Ya, Iya terus sih. kemudian ada pertandingan yang non PBSI ya. Kalau PBSI pasti pertandingannya lewat SI itu tadi, online. Nah, kalau ada pertandingan yang enggak resmi, yang pendaftarannya offline, dia bisa dong. Enggak salah dong dia kalau daftar dengan membawa klub yang lainnya. Iya, iya. Bisa. Makanya kalau Pentingnya ya. pentingnya ID atlet itu seperti itu. Dia tidak akan bisa mengikuti pertandingan selain membawa nama klub asalnya. Karena yang bisa mendaftarkan pertandingan hanya klub asalnya. Oke, Seperti oke. itu, Mbak, Menjadi ceritanya. catatan ya bagi para Ya, pelatih. menjadi catatan. Oke, nah Mas Faiz, kira-kira apakah Mas Faiz ingin memberikan saran gitu ya, atau mungkin tips and trick yang bisa diberikan kepada para pelatih atau mungkin atlet setelah mereka mendapatkan ID atlet ini? Monggo. Ya, sarannya ketika mereka sudah punya ID atlet, kemudian mau ngapain nih selanjutnya ya? Iya. Nah, yang jelas setelah atlet itu memiliki ID, Mm-mm. dia akan bisa mengikuti pertandingan dimanapun. Jadi pelatih atau operator klub yang sudah pegang SI PBSI-nya Mm-mm. bisa dilihat daftar pertandingan di tahun ini di mana saja, kapan Oke. dilaksanakan. Jadi bisa menciptakan strateginya sendiri gitu ya Mas ya? Jadi kita bisa mempersiapkan. memilih dan memilah pertandingan mana yang akan kita ikuti atau pertandingan, oh yang ini enggak usah dulu ini terlalu tinggi grade-nya. Oh Nah gitu. itu, jadi kita pilih yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Nah jadi dengan ID tersebut kita langsung bisa mengikuti pertandingan mana saja yang akan kita pilih untuk diikuti. Seperti itu, Mbak. Biasanya kalau pertandingan-pertandingan yang ada di dalam sistem tersebut, di dalam ID itu tuh kalau yang bergengsi di Kabupaten Malang itu apa Mas? Yang bergengsi di Kabupaten Malang. Mungkin para sahabat bulu tangkis ingin tahu nih. Ya, yang jelas kalau di Kabupaten Malang kita ada Kejur Cup. Kejur Cup. Ya, Kejur Cup atau kejuaraan klub antar klub se-Kabupaten Malang. Oke. Kalau di kota kan namanya Kejur Kot. Nah, seperti itu. Itu yang pertandingan paling bergengsi di kabupaten atau kota. Jadi ada Kejur Cup. Nah, Kejur Cup pun kalau dulu, Mbak, ini masih offline bisa. Offline bisa kalau dulu. Nah, tapi sekarang dipastikan tidak bisa. Kenapa itu Mas Faiz? Wajib menggunakan ID atlet, lagi-lagi kembali ke ID lagi. Itu. Jadi itulah pentingnya loh ya, itulah sahabat bulu pentingnya. tangkis. Kadang banyak yang protes tuh, Mbak. Jadi ketika mau pendaftaran pertandingan, ada atlet yang belum didaftarkan ID-nya, merengek-rengek tuh ke pengkapnya gitu. Ini Iya. gimana, ini anak saya pengen ikut pertandingan, masa mau ikut pertandingan aja enggak boleh. Kita Tapi kan sudah serba terlambat salah tuh, juga ya, karena akhirnya, sudah pendaftaran ini. Akhirnya kita kan serba salah, enggak diikutkan ini salah gitu ya. Iya. Mau diikutkan tapi kok dari dulu enggak Daftar-daftar. didaftar ya. Tapi perlu diketahui, Mbak, kita di Pengkap Malang, di Pengkap PBSI Kabupaten Malang kita sudah 2 kali loh sosialisasi bagaimana cara daftar ID atlet ini. Oh begitu. Iya, sudah Di 2 tahun kali ini? di tahun ini. Jadi kita sosialisasi ke pelatih-pelatih dan sosialisasi ke wali atlet juga. Nah, Begitu. dan podcast ini sangat membantu sekali ya. Iya, Jadi, luar biasa sekali. bagi pelatih atau wali atlet yang belum tahu caranya melalui podcast ini, oh ternyata pendaftaran ID atlet itu seperti itu ya Ternyata ceritanya. mudah ya, Ternyata simple mudah. ya. Oh ternyata penting ya gitu. Nah, tapi ini enggak hanya untuk Pengkap Malang aja, Mbak. Kemungkinan besar seluruh klub yang ada di Indonesia atau yang baru-baru daftar, yang baru berdiri klubnya, butuh nih informasi seperti ini. Iya. Ya, jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wow. Seperti itu, Mbak. Iya. Luar biasa sekali ya memang Ya. PBSI Kabupaten Malang ini dalam menciptakan Malang melintang dan prestasi yang gemilang begitu ya, itu Mas, tujuan sesuai dengan utama kita ya. tagline ya. Ya. Salah satunya ya dengan membuat konten edukasi seperti ini ya Mas, Ya. memberikan informasi yang pastinya bermanfaat untuk sahabat bulu tangkis dimanapun sahabat berada. Ya, makanya ini meskipun ini episode pertama, sepertinya ini dibutuhkan sekali informasinya. Pasti sih Ya. Mas. Ya. Karena ini kayak IDAT itu kayak gerbang gitu ya untuk menuju ke turnamen atau pertandingan gitu kan Betul Mas. sekali. Nah, kebetulan kemarin juga pada saat kita sosialisasi nih, Mbak. Pada saat sosialisasi kan kita punya media. Ada media di akun selain YouTube kita juga punya Instagram ya. Terus kemudian kita juga ada di tabloid Jatim. Oke. Gitu. Nah,
kebetulan nih singkat cerita ini ya, Iya. cerita sedikit ya Mbak. Jadi pada saat selesai sosialisasi, Mm-mm. kemudian kan beritanya masuk di tabloid Jatim. Mm-mm. Nah, pada saat itu saya sempat dihubungi, saya juga enggak kenal ya, dihubungi pelatih yang Iya. asalnya dari Bali. Wow, Ya, dari Bali sana. jauh ya Mas ya? Ya, jauh. Itu hanya Jangkauannya luas ya berarti? betul dari Bali. Pak, saya kemarin lihat apa Bapak sosialisasi ini di Oh, Pemkab Malang. Saya pengen tahu dong caranya bagaimana SI-nya ini gitu. Oh, wow. saya berpikir, oh ternyata yang membutuhkan informasi SI PBSI atau bahkan pendaftaran atlet ini Tidak hanya banyak dari yang Malang saja gitu banyak ya? yang belum tahu ternyata ya. Jadi Mm-mm, mm-mm, mm-mm. bagaimana kira-kira informasi atau edukasi ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia? Mungkin salah satunya lewat podcast ini. Betul, Seperti itu, betul. Mbak. Jadi satu lagi yang perlu diketahui, saya sudah buatkan nih Apa itu Mas Faiz? tutorialnya. Oh, Tutorialnya penggunaan SI PBSI. wow. Ya, Bisa diakses di mana tuh kalau misalnya sahabat bulu tangkis ingin tahu Mas Faiz? aksesnya belum lah. Oh, Nah, begitu. karena ini hanya regulasi internal aja sebenarnya, Mbak. Jadi Hmm, yang saya buat tutorial SI PBSI ini kan hanya berlaku di PBSI Kabupaten Malang. oh begitu. Tapi kemarin yang dari Bali itu minta saya boleh minta tutorialnya nih gitu. Ya saya kasih enggak apa-apa Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi Secara kalau mandiri ya? betul secara mandiri atau bisa langsung ke hubungi WA saya enggak apa-apa nih. Jadi langsung saya Oke. kasih. Nah, tapi kalau tutorial yang saya buat itu Mm-mm. memang belum disebarluaskan. Oke, harapannya dengan podcast ini nantinya episode-episode ke depan akan membahas terkait hal-hal tersebut ya, Betul. Mas Faiz Makanya ya. waktu itu saya lihat di Pemkab Malang kok banyak atlet yang banyak pelatih yang kesusahan untuk Mm-mm. daftar ID atlet atau bahkan ID atletnya sudah ada, nggak tahu cara pendaftaran pertandingan di mana, bagaimana di SI itu gitu. Akhirnya saya berpikir kayaknya butuh. Konten edukasi nih, iya Mas. Sebelum itu saya mikirkan ini apa itu namanya tutorialnya. Oh begitu. Jadi saya bikin prosedurnya mulai dari A B C D sampai selesai. Oh ini dokumen yang harus dilengkapi, kemudian cara pendaftaran itu seperti ini, pendaftaran pertandingan itu seperti ini, kemudian pendaftaran atlet tunggal sama ganda Mm-mm, juga mm-mm. beda lagi. Itu terutama bagaimana cara pendaftaran untuk atlet ganda, butuh pairing dulu Oke. gitu. Nah, saya berpikir ternyata di Kabupaten Malang masih ada yang belum tahu caranya daftar pertandingan atlet ganda itu bagaimana gitu. Iya, apalagi mungkin buat generasi yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, mungkin orang tuanya yang mungkin belum mengerti bagaimana Betul iya, sekali. Yang pelatihnya teknologi mungkin saat iya, ini begitu ya. iya seperti itu. Mm-mm. Jadi semoga setelah dari konten ini bisa, oh ternyata mudah. Paradigmanya mulai berubah nih. Iya. Paradigmanya mulai berubah. Mudah, cepat, efisien, Betul. gratis lagi ya. Ya. Tapi sekali lagi ini untuk yang belum tahu ya. Mm-mm. Mungkin kalau yang pelatih-pelatih sudah tahu, ini apa, ini saya kan sudah, ini kan paling dasar gitu. Mm-mm. Ya, tapi kan masih banyak di luaran sana yang belum paham tentang Betul. bagaimana pengelolaan SI PBSI ini. Seperti Mendengar itu. kisah dari Mas Faiz tadi terkait pelatih yang Bali itu juga ternyata membutuhkan nih konten edukasi gitu ya, dan tidak hanya untuk masyarakat Malang saja tetapi di seluruh Indonesia. Dan pastinya kisah Mas Faiz ini menarik untuk bisa menjadi inspirasi bagi para pelatih atau mungkin pengurus dari PBSI gitu ya di masing-masing kota atau kabupaten untuk bisa membuat inisiasi gitu ya, inovasi gitu untuk bisa menciptakan hal-hal atau konten-konten yang bisa mempermudah gitu ya Betul. jalannya para atlet gitu ya. Jadi selain lewat sini, saya pun juga enggak segan-segan nih. Kemarin saya juga sudah 2 kali hadir langsung ke klub baru. Oh. Jadi kan Pemkab Malang atau di PBSI Kabupaten Malang banyak klub yang baru berdiri. Kurang lebih dalam 1 tahun ini, mulai tahun 2023 ya, mulai Maret 2023 sampai sekarang Maret lagi 2024 ada 8 klub baru yang berdiri. Nah, otomatis itu sangat awam sekali dengan SI PBSI. Nah, selain kita dari Pemkab PBSI Kabupaten Malang memberikan sosialisasi kepada klub-klub, ternyata setelah sosialisasi itu belum 100% masuk. Iya. Nah, akhirnya saya yang jemput bola, Mbak.
Karena penerimaan gitu. dan penyampaian masing-masing itu berbeda-beda gitu ya Betul. kapasitasnya ya. Akhirnya saya yang jemput bola, saya datang ke klub-klub Mhm. satu-satu nih, gitu ya. Wah, luar Jadi biasa sekali Mas. klub tersebut menghadirkan pelatih, operator, dan orang Mhm. tua. Oke. Orang tua. Jadi saya diundang ke sana untuk menjelaskan lagi, bagaimana nih Mas caranya daftar ID atlet. Ini pertandingan Mhm. sudah banyak nih di 2024. Mhm. Sedangkan ini atlet satu aja belum ada yang punya ID gitu. Gitu. Kasusnya Iya iya macam-macam, iya. Mbak. Ada yang SKL-nya ndak ada, terus Mhm. bagaimana kemudian ijazahnya Terus hilang. iya. Terus nah, kalau ijazah hilang terus bagaimana tuh? Nah, ketika ijazah itu hilang, bagaimana? Bisa diganti dengan surat pernyataan dari kepala sekolah. Oh gitu. Surat pernyataan aktif dari kepala sekolah yang sekarang ya, yang Iya. sekarang. Kalau sekarang SD berarti mintanya ke SD. Kalau sekarang masih TK ya ke TK. Menunjukkan bahwa siswa itu memang aktif dan benar-benar Ya, sekolah di tempat sama tersebut plus ya. dilampiri foto rapot yang halaman pertama. Oh gitu. Nah ini tambahan informasi nih sahabat Begitu. bulu tangkis. Ketika ijazahnya hilang seperti itu Mhm. ya. Jadi Mhm. yang pertama ketika ijazah hilang diganti dengan 2 dokumen. Yang pertama surat keterangan aktif masih sekolah di sekolah yang sekarang. Mhm. Kemudian yang kedua ditambah foto rapot yang bagian depan. Iya. Yang identitas Tampak depan foto siswa itu itu. ya. Nah, betul yang Mhm. itu. Nah, itu gantinya ijazah, Mbak. Oke, itu tadi adalah Gitu. tambahan informasi ya sahabat bulu tangkis untuk sahabat bulu tangkis semua yang ingin mendaftarkan ID atletnya. Wow, wow, wow. Aduh, seru banget ya Mas Ya, perbincangannya pada episode kali ini. baru episode pertama loh ini, Mbak ya. Iya, diharapkan nanti pastinya akan ada episode-episode menarik dan juga Betul. pastinya tema-temanya juga akan lebih bervariatif begitu ya Mas dan Mhm. informatif untuk sahabat bulu tangkis semua. Nah, pastinya PBSI Kabupaten Malang akan terus mendorong putra-putri bangsa untuk dapat mencetak prestasi gemilang yang tiada henti, salah satunya ya dengan memberikan konten edukasi ini. Nah, sekarang kan udah nggak bingung lagi ya para sahabat bulu tangkis, sekarang sudah tahu bagaimana cara mendaftarkan dan seberapa penting sih ID atlet itu bagi para atlet. Nah, sahabat bulu tangkis, dari obrolan kita pada episode kali ini diharapkan tidak hanya warga Malang Raya saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia bisa lebih aware gitu ya terkait pentingnya ID atlet ini bagi para atlet. Nah, Taris pamit undur diri karena bincang-bincang kali ini tuh sudah cukup informatif gitu ya. Jangan lupa untuk nantikan konten-konten kita selanjutnya pada akun Instagram kita, yaitu di PBSI Cup Malang _official atau akun YouTube channel kita, yaitu di PBSI Kapmalang.official. Dan jangan lupa sahabat bulu tangkis untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Saya Taris pamit undur diri. PBSI Kabupaten Malang, Malang melintang, prestasi gemilang. Alhamdulillah selesai Mas akhirnya. Terima Terima kasih. kasih banyak ya. Sama-sama, Mbak Daris. Semoga bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Amin, amin. Alhamdulillah.